Ibu, maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Halo, kedengar suara saya? Halo, suara saya sudah kedengaran? Ada Bu. Hah? Ada. Sudah terdengar ya? Baik, saya ulang sekali lagi. Saya ucapkan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen kearsipan. Ya, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan tentang sistem penyimpanan arsip. Namun sebelumnya saya tekankan, saya mengingatkan kembali sudah atau telah dijadikan keputusan atau kesepakatan bersama antara ketua jurusan dan fakultas bahwa Anda diminta wajib mengikuti lomba kearsipan. Karena ini lomba tersebut akan menjadi nilai praktek UAS. Jadi nanti UASnya ada teori tapi nggak sebanyak, tidak harusnya kan kita praktek ya, seperti yang kita sampaikan minggu lalu atau sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sampaikan kita akan ujian praktek dengan membuat video bagaimana Anda melakukan menemukan dokumen dan menyimpan arsip secara benar. Tapi hasilnya tidak akan maksimal dikarenakan kesulitan karena kita online itu. Tetapi dengan adanya lomba ini akhirnya menjadi keputusan bersama bahwa Anda diwajibkan untuk mengikuti lomba tersebut, di mana lomba tersebut praktek, Anda akan diminta untuk bikin video dan video itu menjadi nilai praktek untuk ujian UAS. Ya, jadi nanti UASnya ada teori tapi sedikit. Tetapi bagi yang panitia memang tidak diwajibkan untuk ikut lomba, tetapi tetap harus membuat video. Sebagai nilai arsip tugas juga. Jadi karena panitia juga teamwork ya, itu panitia kan gabungan dari Umpam dan Anda, dan itu tugasnya hanya ya saya tidak tahu apa seperti itu. Tapi kemarin juga minggu lalu disampaikan panitia tetap membuat video, tapi bukan video lomba. Nanti akan disampaikan kira-kira videonya apa ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan apakah Anda sudah mengisi absen di e-kampus? Sudah Bu. Sudah. Maaf, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar jelas Bu. Jelas ya. Oke, baik. Tadi saya mau ngomong apa? Jadi yang belum absen silakan absen dulu. Ya, karena absennya harus, kalau sinkronis ini ada 2, satu di e-kampus, satunya melalui melalui Zoom. Jadi akan ada 2 kampus dan dilaporkan ada 2 absensi, Anda akan dilaporkan dua-duanya. Oke, baik. Apakah ada dari antara teman-teman yang belum mendaftar lomba? Kalau kita lengkapkan 12 ya. Kalau kita lengkapkan 12. Ya, kalau kita lengkap semua 12 kan, yang dari panitia 5 ya. Iya Bu. Ya, jadi sisanya harus ikut lomba ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Sebentar, saya akan screenshot dulu. Akan sampaikan dulu. Akan share dulu materinya. Oke. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sebentar ya.
Nah, ini adalah materi kita hari ini, sistem penyimpanan dengan menggunakan sistem geografis. Yang di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem penyimpanan berdasarkan abjad, ya kan? Berdasarkan subjek, dan yang kemarin kita berdasarkan angka atau nomor, ya, atau urut-urutan nomor ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari, mengetahui lebih dalam, menyimpan dokumen berdasarkan sistem geografis. Nah, ini memang banyak sekali dilakukan selain 2 atau 3 sistem yang kemarin sudah kita pelajari. Sistem geografis ini juga menjadi hal yang umum yang akan dilakukan dalam setiap instansi atau departemen atau lembaga yang melakukan penyimpanan dengan menggunakan sistem geografis. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari lebih dalam, yaitu memahami pengertian penyimpanan sistem geografis. Apa sih itu geografis ya? Terus yang berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyimpanan arsipnya, ya. Yang berikutnya adalah metode penyimpanan arsip itu sendiri seperti apa, ya. Itu adalah sasarannya, diharapkan teman-teman semuanya atau peserta perkuliahan ini akan memahami, karena kita tidak tahu nantinya setelah Anda lulus ini Anda akan bekerja di mana. Kalau misalnya Anda bekerja di suatu instansi, lembaga pemerintahan atau instansi-instansi BUMN atau kantor-kantor, itu biasanya akan banyak menggunakan sistem geografis. Kalau misalnya Anda bekerja di bank atau di retail atau dan sebagainya, itu Anda menggunakan atau akan menerapkan sistem yang mana. Jadi ini kita perlu tahu semuanya, karena apa? Ini penting. Pada saat Anda nanti bekerja, Anda akan tahu bahwa Anda akan menerapkan atau mengimplementasikan menyimpan dokumen itu seperti apa. Ya, kita akan mencoba dulu pengertian. Di sini saya cuma menyampaikan dua ini yang secara umum saja. Kalau kita sekali lagi, kalau kita melihat definisi atau pengertian itu memang banyak sekali, tetapi kita akan mengambil secara sarinya atau secara umumnya, supaya kita tidak terlalu pusing dengan banyak teori ya, karena pada dasarnya sarinya itu sama. Ya, kita ambil pakar yang terkenal, yaitu pakar kearsipan, yaitu Zulkifli Amsyah, menyatakan bahwa sistem geografis merupakan sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada pengelompokan menurut nama tempat, geografis tempat ya. Kalau kemarin ada angka, ada subjek, ada nama orang, ada abjad, sekarang kita berdasarkan nama tempat. Kalau menurut Agus Sugiarto, sistem penyimpanan wilayah ialah klasifikasi kearsipan yang diselenggarakan berdasarkan wilayah dengan berpedoman kepada daerah atau alamat surat yang diterima. Jadi, kalau kita bayangkan atau kita contohkan, misalnya Pemda Bekasi atau pemerintahan Kota Bekasi itu menangani atau menaungi atau menyimpan atau memiliki dokumen seluruh masyarakat di Kota Bekasi. Nah, Bekasi sendiri itu dibedakan menjadi beberapa wilayah, beberapa kecamatan, beberapa kelurahan, beberapa RW dan RT. Nah, itu akan membingungkan kalau kita tidak memiliki sistem penyimpanan arsip yang sesuai. Maka seperti contohnya Pemda itu melakukan penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Jadi dia dokumen yang ada di situ tidak disimpan jadi satu, tapi berdasarkan wilayah. Misalnya Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, ya kan? Nah, terus di situ per wilayah nanti dibagi lagi. Ada kelurahan, ada kecamatan, ada kelurahan, ada RW dan RT. Nah, itu dibagi-bagi seperti itu. Nah, itu menurut tempatnya. Kenapa? Supaya tidak membingungkan, supaya dokumen yang dibutuhkan itu sesuai dengan harapan. Misalnya ini, Sania Tasya tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Tambun. Berarti dia atau petugas arsip yang ada di Pemda itu akan mencari dokumen untuk wilayah Tambun. Ya, tapi kalau misalnya Sania Tasya namanya minta dokumennya nama Sania Tasya. Anda bisa membayangkan ya bahwa di Bekasi ini nama Sania Tasya itu tidak satu, banyak. Ya kan? Tapi kita tidak tahu
Nah, karena nama itu bisa kembar, nama itu bisa sama, tetapi yang membedakan atau pada saat menemukan dokumen itu dilihat dari mana? Pertama, wilayah dulu. Jadi, wilayah nanti baru RW-nya mana? Ketahuan di situ. Kalau misalnya cuma menampilkan, saya ini dong, saya mengurus dokumen-dokumen saya, surat-surat tentang akte kelahiran saya atau surat apa namanya, saya akan mengurus apa namanya, saya akan mengurus jual beli rumah atau jual beli tanah, saya minta dokumen saya, siapa namanya Devi, tapi tidak menyebutkan alamat yang jelas, tidak akan petugas arsip yang ada di pemerintahan atau di Pemda itu tidak akan menemukan datanya Devi. Sekali lagi nama Devi itu banyak sekali, ya. Jadi penting sekali kalau dalam sistem pemerintahan, organisasi, kelembagaan, instansi, atau badan-badan usaha itu memiliki atau menerapkan sistem penyimpanan arsip secara geografis karena berdasarkan tempat dan wilayahnya. Ini pengertiannya. Penggunaan sistem geografis ya itu banyak digunakan di mana? Di perusahaan yang memiliki tempat usaha berbagai tempat. Maksudnya gini, memiliki banyak cabang itu bisa menggunakan sistem geografis. Contohnya bank. Kita tahu Bank BNI itu kan pusatnya satu di Jakarta, tetapi cabangnya di seluruh Indonesia. Nah itu dokumen-dokumen yang mereka simpan, ya itu pasti berdasarkan wilayah. Misalnya kantor cabang mana? Jakarta sendiri itu dibedakan beberapa kantor cabang. Kantor cabang Harmoni, kantor cabang Bekasi Timur, kantor cabang Kampung Melayu, kantor cabang Depok. Nah itu dibedakan dokumennya berdasarkan wilayah tersebut. Nah, itu contohnya bank. Terus misalnya sekolahan juga ada ya, banyak cabangnya ya. Sekolah-sekolah perguruan tinggi sekarang banyak cabangnya. LP3I misalnya, LP3 itu banyak cabangnya. Misalnya Bina Insani nanti memiliki cabang di Jawa, di Sumatera. Nah, itu mereka akan dibedakan berwilayahnya. Nah, atau bisa digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki usaha menyangkut dengan lokasi-lokasi. Nah, ini misalnya pertambangan atau PLN dan sebagainya itu kan itu juga ada pusatnya dan itu akan membantu apa namanya dokumen-dokumen atau menemukan data itu sesuai dengan lokasi masing-masing. Atau digunakan oleh instansi pemerintahan yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan. Jadi instansi pemerintahan yang tadi saya contohkan, misalnya Pemda Kota Bekasi atau Pemkot Bekasi itu memiliki banyak melayani masyarakat di mana dokumennya tersebar di seluruh wilayah Bekasi dan supaya tidak membingungkan, supaya memudahkan dalam pekerjaan atau melayani masyarakat, maka perlu menggunakan sistem geografis ya. Jadi misalnya Anda mengurus surat-surat mau nikah gitu kan, Anda mau ngurus surat untuk mencari kerja dan sebagainya, biasanya kan mencari surat keterangan dari Pemda dan sebagainya, mau Anda mau keluar negeri dan sebagainya itu kan harus datang ke Pemda atau ke pemerintahan kecatatan sipil atau apa yang untuk pengurusan akte itu Dukcapil itu akhirnya Anda di situ akan dicek dulu alamatnya, dah itu akan memudahkan menemukan dokumen Anda. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, pembagian sistem geografis itu dibedakan menjadi satu wilayah administrasi khusus, yang kedua nama negara, dan wilayah administrasi negara. Jadi ini kalau kita melihat globalnya itu bisa negara, misalnya negara ASEAN, mana aja, berarti negara ASEAN itu ada Brunei, ada Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, dan sebagainya, negara. Kalau misalnya anggota negara PBB, nah di situ akan ada dokumen-dokumen di seluruh negara-negara anggota PBB, ya kan? Anggota OPEC. Nah, Anda tahu kan OPEC yang asosiasi minyak itu. Nah, itu di situ nanti akan ada dokumen-dokumen ya, misalnya di sekjen itu sekretariat jenderalnya, mereka memiliki dokumen dari seluruh anggota atau member anggota OPEC misalnya. Terus anggota misalnya Asia Afrika gitu. Asia Afrika berarti sekjennya, kantor sekjennya, sekretaris jenderalnya itu akan memiliki dokumen data-data negara anggota Asia Afrika dan sebagainya. Ini contoh ya. Jadi member-member itu juga berdasarkan ini. Misalnya asosiasi WHO. Nah, WHO atau UNESCO. Nah, itu semuanya akan ada dokumen-dokumennya berdasarkan negara-negara masing-masing.
Nah, ini juga berdasarkan wilayah administrasi negara, nanti kita akan mencoba mempelajari dalam internal Indonesia, dan juga ada wilayah administrasi khusus. Khusus itu lebih mengerucut lagi ya, lebih kecil. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini pembagian arsip atau sistem pengarsipan berdasarkan wilayah. Yang pertama menggunakan negara, yaitu dengan tadi membedakan nama-nama negara, itu ada alasan, ada caranya bagaimana dokumen-dokumen itu disimpan kalau kita menganut atau melihat dari sisi yang global, atau artinya member atau dokumen-dokumen itu menyangkut negara. Ya, yang pertama, surat dan dokumen yang diterima dari berbagai negara dalam sistem geografis akan dimasukkan di dalam map dengan label nama negara. Nah, ini misalnya tadi ya, anggota ASEAN. Anggota ASEAN itu berarti memiliki sekjen. Sekjen itu sekretariat jenderal, di mana sekjen itu adalah kalau misalnya istilah kita itu sekretariatan. Nah, di dalam sekretariat jenderal itu akan memiliki banyak dokumen-dokumen dari seluruh negara. Nah, dokumen itu dikasih map atau diberikan map berdasarkan nama negara, berdasarkan wilayahnya dan pemerintahannya siapa. Ribu nggak apa-apa. 10.000 aku bingung ini udah post belum sih? Oke, lanjut lagi. Oke, saya lanjut. Mohon maaf, ada trouble sedikit barusan. Sudah terdengar suara saya kembali? Iya, Bu. Ya, mohon maaf ya, ada trouble sedikit. Kita akan lanjutkan lagi. Ya, ini kita tadi ambil contoh negara ASEAN ya. Jadi Sekretariat Jenderal Sekjen yang kita sering kenal dengan Sekjen itu memiliki keanggotaan atau member setiap negara, dan di dalam sekjen itu tentunya mereka memiliki dokumen setiap negara masing-masing. Misalnya Indonesia, di situ akan ada satu folder, satu map yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang siapa pemimpinnya, siapa presidennya, berapa jumlah penduduknya, bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya, bagaimana semua akan diceritakan, atau semua dokumen itu tersimpan di situ. Misalnya lagi Filipina itu berarti akan siapa pemimpinnya, presidennya, bahasanya, negaranya, makanannya dan sebagainya. Nah, itu adalah dokumen ya yang menyangkut nama negara-negara tersebut. Nah, itu biasanya akan disimpan, dimasukkan dalam satu map dan diberi label nama negara. Kayaknya itu menjadi umum ya, hampir semua negara akan memiliki hal-hal seperti itu. Terus yang berikutnya, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan map campuran, ya, di mana dalam map campuran tersebut ini kita memposisikan kalau kita berada sebagai seorang bertugas sebagai pengelola jurnal, pengelola arsip, atau Anda bertanggung jawab dalam mengurusi arsip dokumen yang kebetulan Anda menyangkut dokumen negara atau beberapa negara. Nah, ini kita memiliki strategi cara-cara menyimpannya seperti ini.
Nah, berikutnya kita bisa menggunakan map campuran. Kalau yang pertama tadi kan umum ya, lebih satu map itu sifatnya umum, di mana ini akan menjelaskan secara general tentang negara tersebut. Nah, ada map campuran di mana berisikan surat-surat dari berbagai nama anggota. Jadi ada juga kumpulan surat ya. Misalnya kalau tadi kan identitas dari negara, yang berikutnya adalah map campuran itu berisi tentang administratif. Administratif itu adalah yang memang sifatnya umum, surat menyurat yang akhirnya jadi satu. Nanti di situ juga akan dipisahkan kembali menjadi per negara, tapi boleh digabung. Kalau yang tadi karena identitas yang pertama itu dipisahkan sendiri-sendiri. Nah, yang berikutnya itu ini cara menyusun dokumen yang berdasarkan wilayah, tapi ini kita menyangkut sudah global, menyangkut negara, itu di mana map negara disusun berurutan menurut abjad. Lagi-lagi karena di awal kita sudah belajar tentang bagaimana menyimpan abjad, menyimpan dokumen secara abjad, dokumen apapun ujung-ujungnya di endingnya akan diurutkan secara abjad. Jadi kita perlu sekali mengingat kembali atau memperdalam lagi tentang bagaimana menyimpan arsip secara abjad, karena itu adalah basic yang nantinya apapun dokumennya, apapun sistemnya, ujungnya akan menggunakan sistem abjad juga, ya. Nah, berikutnya adalah di mana label map tersebut terletak di posisi kiri, ya, sebagai petunjuk guide sebagai petunjuk atau guidance di mana jumlah surat sesuatu atau suatu nama yang berada di dalam map campuran, ya, misalnya itu dibatasin juga, nggak bisa banyak-banyak juga ya, biasanya dibatasin oleh 5, jadi 5 negara atau 5 itu baru bisa dijadikan satu. Kalau terlalu banyak juga nggak bisa, karena map itu juga ada batasannya, sehingga daya tampung maksimalnya berapa itu sesuai dengan standar. Nah, ini kalau kita memposisikan, kita mengelola dokumen atau mengelola arsip yang menyangkut kewilayahan yang secara umum yaitu negara. Kalau kita berhubungan dengan, misalnya Anda bekerja di kantor kepresidenan, Anda bekerja di kantor imigrasi, Anda bekerja di kedutaan. Nah, ini kan pasti akan banyak dokumen-dokumen yang berhubungan dengan negara-negara lain ya, negara-negara seluruh dunia. Nah, ini yang nanti akan kita terapkan, yang ini akan bisa diimplementasikan kalau kita berada di posisi di sana. Berikutnya, ini contohnya. Nah, ini contohnya kalau kita berada di kedubes ya. Indonesia kan punya kantor kedutaan ya. Kedutaan itu berarti di sana itu ada perwakilan masing-masing negara yang ada di Indonesia. Nah, tentunya di kantor kedubes tersebut banyak dokumen-dokumen negara-negara ya. Ini adalah seperti ini contoh-contohnya. Anda juga bisa melihat contoh-contohnya atau bisa ditemukan di internet, contohnya seperti apa. Berikutnya kita akan mencoba sistem penyimpanan dokumen berdasarkan wilayah administrasi negara. Nah, yang dimaksud dengan pembagian wilayah administrasi negara adalah pembagian nama-nama tempat atau wilayah yang berdasarkan kepada pembagian wilayah yang umum dipergunakan sebagai bagian dari administrasi suatu negara. Kalau ini sudah mengerucut lebih ke internal, misalnya Indonesia, kita fokus ke Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki wilayah-wilayah. Kita tahu kita memiliki berapa provinsi. Nah, di situ di kepresidenan sana, maksudnya mereka di arsip nasional itu pasti tentunya ada dokumen-dokumen yang memuat atau menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masing-masing provinsi. Ya, jadi di presiden itu kan memiliki dokumen atau pekerjaan yang menyangkut tentang bagaimana kinerja gubernur, bagaimana kinerja setiap daerah itu ada, dan masing-masing juga punya dokumennya. Secara administratif kan setiap wilayah atau provinsi itu kan harus melaporkan kinerjanya juga ke presiden. Artinya bahwa di kepresidenan atau di staf kepresidenan atau di kantor presiden sana tentunya akan banyak ditemukan dokumen-dokumen yang menyangkut tentang administrasi wilayah suatu negara. Ya, jadi Gubernur Sumatera Utara, Papua, terus Bali, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya itu masuk ke dalam namanya administrasi suatu negara. Jadi wilayah administrasi negara
yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita di negara lain pun juga sama, misalnya di Amerika itu kita tahu ya, di Amerika itu kan dibagi Amerika bagian apa, Amerika Latin, itu juga dianggap disebut wilayah. Mereka juga tentunya di pemerintahan sana, di pemerintahannya juga akan memiliki dokumen-dokumen yang menyangkut atau sesuai dengan kebutuhan administrasi wilayah masing-masing. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, prosedurnya seperti ini. Nah, tadi kita udah masukin ya. Prosedur wilayah administrasi negara, jadi cara penyimpanannya ya tentunya ada level provinsi, ya kan? Terus sama seperti halnya batasan map itu juga maksimal berapa, nah itu biasanya maksimal 55 ya. Terus provinsi, masuk lagi ke kabupaten, masuk lagi ke kecamatan. Nah, itu detail sekali. Secara kepemerintahan secara global Indonesia memiliki misalnya 34 provinsi, oke. Tapi itu secara global. Tapi nanti di dalam gubernur sendiri, dalam provinsi sendiri itu masih dibagi lagi berapa kota madya atau kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Misalnya provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini berapa kabupaten dan kota madya yang ada di Jawa Barat, itu detail lagi. Nanti kalau kita masuk lagi kota, misalnya kota Bekasi berapa wilayah yang dimiliki yang menjadi tanggung jawab kota Bekasi. Ya, nanti masuk lagi dari kota Bekasi, masuk lagi ke kelurahan nyebar lagi berapa RW yang dinaungin oleh kelurahan. Jadi detail sekali kalau berbicara wilayah itu harus sampai top and down. Jadi dari atas sampai ke bawah. Jadi sampai ke akar-akarnya itu semuanya harus habis. Makanya RT adalah paling kecil, jadi kalau misalnya contoh kita mau daftar pemilu, kenapa kok datanya cepat ya? Padahal Indonesia itu kan luas sekali. Kenapa kok sampai pendaftaran pemilu, peserta pemilu itu cepat sekali? Karena memang ada sistemnya seperti ini. Jadi Anda sekarang terbayang ya, jadi kita nggak membayangkan manual, misalnya kita daftar satu-satu, itu bisa bertahun-tahun. Tapi karena sistem, karena pembagian wilayah ini yang membantu, jadi RT nanti melapor ke RW melapor ke kelurahan, kelurahan masuk ke kecamatan, kecamatan masuk ke kota. Nah, itu yang mempercepat proses setiap pengurusan yang berhubungan dengan administrasi akan dimudahkan. Ya, jadi itu kenapa arsip itu sangat penting. Hal ini yang membuat atau menjadikan keberadaan arsip itu sangat penting. Jadi teman-teman, kalau kita tekankan kembali bahwa kenapa kok kita penting belajar arsip ini. Jadi kalau pada saat kita sudah praktek baru kita terbayang, oh iya ya dulu kita sudah ternyata seribet ini ya mengurus dokumen itu kalau kita tidak menguasai, kalau kita tidak memiliki teori atau kalau tidak kita memiliki kompetensi yang kita miliki. Jadi berbahagialah Anda yang belajar arsip, bukan karena saya, tetapi Anda mengetahui banyak hal yang nantinya akan banyak ditemukan di masyarakat yang tidak semua orang memahami tentang kenapa kok sampai ada dokumen yang harus disimpan secara detail, secara rapi, dan secara sistem yang baik. Ya, oke, kita lanjut. Ini contohnya. Nah, kita kalau melihat ini, aduh pusing ya. Siapa dari teman-teman yang pernah magang di pemerintahan? Coba, adakah yang pernah magang di kantor-kantor pemerintahan? Ada nggak? Bisa raise hand? Ada nggak? Dari teman-teman yang pernah magang di pemerintahan? Halo, nggak ada suaranya? Tidak ada suaranya? Nggak ada kayaknya ada. Nggak ada ya. Kebanyakan dari IPA ya nih ya? Atau yang dari SMK banyak nggak sih? Kalau pajak Bu? Sama. Pajak kan juga dibagi wilayah kan, benar nggak? Iya. Ya, itu contohnya. Itu kan badan ya, maksudnya BUMN ya. Itu jadi yang tadi saya contohkan tidak harus pemerintahan untuk Pemda tidak. Artinya yang bank aja juga dibantu wilayah kan. Kalau kita magang di bank juga sama. Siapa yang pernah magang di pajak? Saya, Bu. Siapa? Saya. Tadi ini nggak kelihatan ini. Dita ya? Atau siapa? Oh, tadi dulu Bu, saya belum on cam. Rizkia, Nurhalisa. Iya. Ya, kamu iya. di pajak ya, Mbak. Waktu itu pernah masuk ke ruang arsip nggak? Pernah. Nah, itu berdasarkan apa, Mbak? Berdasarkan abjad
Abjad atau wilayah dulu? Abjad apa wilayah? Lupa, Bu. Soalnya gini, kalau pajak itu misalnya kantor pajak itu kan berdasarkan cabangnya ya, wilayahnya misalnya kalau kita Bekasi Utara itu berarti bayar pajaknya di kantornya di mana? Itu berdasarkan wilayahnya. Tapi nanti kan mereka punya kantor pajak pusat ya, yang kita tahu itu di Dijen Pajak itu kan mereka juga menyimpan dokumen-dokumen setiap wilayahnya. Tapi pun wilayahnya pun, misalnya di Bekasi Utara itu kalau bayar pajak itu kalau nggak salah di di terminal itu loh Mbak, yang dekat kelurahan itu ya. Iya, terminal. Nah di situ kantor apa ya? Kemang apa Mbak? Saya lupa namanya. Nah di situ biasanya akan dibagi-bagi. Ya Bekasi Utara kan dilihat kecamatannya, ya kan? PBB misalnya, kita di situ lihat misalnya PBB pembayaran pajak bumi dan bangunan itu kan dilihat dari wilayah masing-masing kan? Benar nggak? Tidak berdasarkan nama, karena kalau nama nanti pusing. Pertama wilayah dulu, misalnya Rizkia rumahnya tinggal di mana? Misalnya di Kemang Pratama, salah ya, Bekasi Utara bukan Kemang Pratama ya. Misalnya di Wisma Asri gitu ya, Wisma Asri berarti kan kita cari wilayah Wisma Asri dulu, baru dicari urutan abjad, begitu kan Mbak? Karena Bekasi Utara itu banyak banget kecamatannya kan? Ya kecamatannya, kelurahannya kan banyak sekali. Benar nggak? Benar apa benar? Ya udah, oke nanti teman-teman yang sudah praktek bisa membayangkan atau bisa, oh ternyata gitu ya. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah ini cara nyimpennya seperti ini. Kalau kita lihat, nah nih tadi misalnya Rizkia nih, misalnya kantor pajak ya, anggaplah kantor pajak, dia masuknya ke wilayah kecamatan. Jadi kita akan lihat di kecamatan mana nih. Nih, kita akan lihat di sini. Nah, nanti ditarik di dalamnya itu baru diurut nih, mau ikut mana? Nah, nomor atau nama atau abjad. Nah, itu tergantung dari kesepakatan ya, tergantung dari kesepakatan di dalamnya itu sistem penyimpanannya seperti apa. Paham ya, Mbak ya? Oke, ini katakanlah ini anggaplah kota Bekasi, kita ganti kota Bekasi. Kota Bekasi memiliki berapa kecamatan? Nah, ini kecamatan Bekasi Utara, kecamatan Bekasi Selatan, kecamatan Bekasi Timur, misalnya gitu di sini ya, misalnya. Tapi di dalamnya misalnya Bekasi Utara di sini nomor 51.5, ditarik itu di isinya adalah kelurahan-kelurahan yang ada di Bekasi Utara semuanya, gitu ya. Kalau misalnya pajak berarti ya kantor pajak berdasarkan wilayahnya ya Bekasi Utara di dalamnya isinya kelurahan-kelurahan semua. Urutannya berbeda, misalnya satu kelurahan apa, dua kelurahan apa, cuman dibedakan seperti itu. Ini karena menyangkutnya ke pusat, jadi seperti ini. Tapi kalau kita sudah per wilayah, nanti di breakdown-nya juga per wilayah masing-masing. Ya, nanti dipelajari saja. Nah, ini sekarang kita masuk ke wilayah administrasi khusus. Nah, yang dimaksud dengan pembagian wilayah administrasi atau instansi khusus adalah pembagian wilayah administrasi yang berdasarkan pembagian wilayah untuk kepentingan administrasi instansi tersebut. Jadi ini lebih mengerucut lagi, dibadakan atau dibagi karena untuk kepentingan administrasi instansi tersebut. Nah, jadi seperti ini caranya atau bagaimana menyimpannya. Ya tentunya ada map disimpan sesuai wilayah dulu. Ya, wilayah-wilayah sama seperti standar umum bahwa dalam setiap map itu harus diisi cuma 5 maksimal, baru dimasukkan ke kabupaten misalnya gitu. Jika dalam map kabupaten sudah 5, maka dimasukkan dalam ke map individu. Jadi maksimal tuh 5. Intinya map itu hanya diisi 5 dokumen ya. Jadi 5 dokumen saja. Jadi kalau misalnya wilayahnya di kabupaten itu ada 200 wilayah, berarti ya 200 bagi 5 akan ketemu berapa map gitu ya. Jadi misalnya ada wilayahnya 200 dibagi 5 menjadi berapa? 20. 20 kali 5 200 ya. 40 ya, 40. Jadi nanti akan ketemu di administrasi khusus itu akan kita memiliki 40 map. Di dalamnya ada 55 wilayah. Ya. Jadi nanti di dalamnya 5 wilayah itu nanti kenapa kok dibatasi 5? Karena pada saat dokumen secara individu dimasukkan, itu kalau berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi
nanti tempat penyimpanan juga akan rusak karena semuanya ada batasannya, gitu ya. Sampai di sini mengerti atau ada yang kurang paham? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, ini prosedur penyimpanan. Jadi Mbak atau seluruh peserta perkuliahan, secara umum penyimpanannya itu semuanya sama. Prosedur penyimpanannya sama, tapi mekanisme pelaksananya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang tadi, kalau kita mengikuti wilayah, kita atur dulu wilayahnya dulu, ya, baru kita melakukan prosedur diperiksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan atau menyimpan itu semuanya sama. Tapi yang tadi, kita menggunakan sistem apa dulu? Kalau kita menggunakan sistem angka, berarti kita sesuaikan dulu tuh angka-angka, ya, penomoran dan sebagainya, baru kita masuk ke sini. Kalau kita melihat dari subjek, ya kita harus kelompokkan subjeknya, eventnya apa, kapan pelaksanaannya, dan sebagainya. Baru nanti kita sebelum menyimpan, kita periksa lagi dari memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir. Karena ini urutan ini harus dilakukan karena apa? Sebelum sampai di penyimpanan atau penempatan, kita harus detail dulu dari di kode, memberikan kode, memberikan indeks, ya, mengatur indeksnya, bahkan menyortir ini memang dokumen yang layak disimpan atau dokumen yang memang harus dimusnahkan dan sebagainya, itu harus dicek kembali. Ini contohnya. Nah, ini kita berandai-andai kalau ini adalah di pemerintahan, di sini ada nama-nama provinsi. Ya, diandai-andai misalnya kita di gubernur, berarti di sini juga ada wilayah-wilayah kota, kabupaten, misalnya gitu. Ya, paham ya Mbak? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Karena mungkin ini juga bisa masuk dalam lomba. Kalau lomba jadi Anda bisa mempelajari atau bisa menggunakan ini pas ya, harinya pas ada lomba kearsipan, pas ada mata kuliah kearsipan, jadi bisa fresh lah ya, bisa di refresh secara pengetahuan Anda bisa membuat. Oke, ini alat-alat yang digunakan. Ya, kalau wilayah itu dokumennya terlalu banyak, jadi memang harus ada alat-alat yang khusus. Kalau cuma kantor-kantor kecil yang tidak memerlukan lemari itu ya nggak apa-apa, di atas meja kita siapkan folder, kita siapkan rak kecil atau apa pembatas itu udah cukup. Tapi kalau namanya sudah wilayah geografis itu berarti menyangkut banyak pihak, menyangkut banyak yang dilayani, karena kalau wilayah itu artinya lebih ke pelayanan publik. Ya, jadi kalau sudah menyangkut kepada administratif atau geografis berarti menyangkut kepada wilayah atau pelayanan publik. Berhubungan dengan pelayanan publik, otomatis mau tidak mau dokumennya itu akan banyak. Karena itu namanya masyarakat itu harus detail, tidak boleh ada yang terlewatkan. Kita bisa lihat ya, Anda bisa lihat di kartu keluarga Anda itu kan tertera satu keluarga isinya berapa. Artinya apa? Berhubungan dengan wilayah, ya kita mengerucut dulu ke administrasi khusus berdasarkan wilayah. Kita bayangkan kalau satu keluarga 4, satu RT misalnya 60 kakak, 60 kakak itu 60 rumah, isinya 4 kali 60 itu baru satu RT. Anda bisa bayangkan di Kota Bekasi ini berapa banyak RT. Dari RT berapa banyak RW, dari RW berapa banyak kelurahan, itu yang harus dokumennya harus ada. Dokumennya tidak boleh terlewatkan. Makanya kalau setiap ada yang baru melahirkan harus cepat-cepat melapor, harus cepat-cepat bikin akte, dan akte itu langsung terekam di pemerintahan. Ya, jadi kalau tiba-tiba nomor Anda kok nomor NIK-nya tahu, kok dia tahu alamat saya, misalnya Anda mau mengurus BPJS, begitu Anda masukin nomor NIK, lu kok dia tahu alamat saya, kok dia tahu nama lengkap saya, tanggal lahir saya, ada karena apa? Data Anda sudah terekam. Ya, mungkin sekarang digital ya, tapi dulu tapi pemerintah itu tidak hanya digital aja, tapi tetap ada fisiknya, karena suatu saat misalnya ada kehilangan data, begitu Anda datang ke pemerintahan, dalam hari ini misalnya Dukcapil, data Anda ada ketemu, ya. KTP-nya hilang, Anda masuk lagi ke catatan sipil, di situ Anda akan menemukan KTP itu ada. Jadi itulah pentingnya dokumen
berdasarkan geografi itu penting sekali ya, karena ini sangat penting. Kenapa? Tadi di awal saya sebutkan ada 3 ya, ada organisasi, ada instansi atau lembaga-lembaga yang memang memiliki dokumen banyak. Nah, sehingga terkait dengan alat dan bahan ini banyak hal yang harus diperhatikan dan harus ada ya. Saya tanya Zaskia, waktu magang di kantor pajak, dokumennya ditaruh di situ aja atau ada lemari khususnya, Mbak? Ada lemari, Bu. Nah, ya kan, karena dokumennya banyak kan? Benar nggak? Banyak sekali gitu. Jadi terbayang itu baru per wilayah ya, berdasarkan wilayah Bekasi Utara gitu ya, kantor pajak, pelayanan pajak untuk Bekasi Utara. Jadi Anda bisa bayangkan yang Dirjen Pajak Pusat Nasional itu menampung semua dokumen seluruh Indonesia. Memang tidak semua sedetail itu, tapi kan dia menerima rekapan-rekapan laporan dari masing-masing wilayah se-Indonesia. Detailnya di masing-masing wilayah itu. Nah, itu ya. Jadi, nanti kalau teman-teman bekerja ketemu dokumen yang banyak ini dan kenapa ada lemari, berarti dokumen itu penting dan dokumen itu sangat banyak gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini namanya drawer filing cabinet ya, lemari kabinet. Kalau dibuka ditarik itu isinya ini isinya adalah map gantung. Sebetulnya sayang sekali ya kita kuliah secara online ini karena Anda tidak bisa praktek langsung, karena di ruangan kita di lantai 4 itu kita memiliki mini arsip ya. Kita punya lemari, punya mini filing cabinet yang mini-mini, jadi Anda bisa praktek dan sebetulnya ujiannya pun juga menggunakan filing cabinet yang mini. Harusnya seperti itu. Tapi karena kita online ya cukup kita melihat gambar, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa praktek secara langsung. Tapi setidaknya yang sudah pernah magang atau yang pernah magang di perusahaan-perusahaan juga terbayang kan kalau di setiap ruangan akan ada lemari yang isinya dokumen-dokumen seperti ini. Nah, ini ya. Terus, nah ini. Anda juga akan pernah melihat seperti ini. Jadi lemari arsip itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali modelnya, banyak sekali bentuknya, karena memang menyesuaikan dokumen yang ada di perusahaan itu. Jadi kita akan mengikuti atau menyesuaikan dokumen ini besar apa kecil, dokumen ini bentuknya apa. Jadi kita misalnya dokumen itu berupa film, misalnya kaset-kaset video-video CD-CD, berarti lemarinya khusus yang memang menampung atau menyimpan untuk alat dokumen berupa video atau disk itu. Kalau misalnya gambar, misalnya orang teknik itu dokumennya kan besar-besar, berarti kan lemarinya beda modelnya, mungkin seperti ini dan bermacam-macam. Oke, ini map gantung juga bermacam-macam. Ini yang disebut map gantung. Saya nggak bisa mencontohkan secara real ya, karena memang ini map gantung, Mbak. Ini bisa ditarik, bisa dicabut. Ini untuk label. Ini bisa ditarik, bisa kasih nama dan sebagainya. Ini alat-alat. Jadi kalau arsip itu ya butuh ini, kan biasanya kita kasih kode, kasih dokumen itu biar nggak kececer, dikasih paperclip. Kalau misalnya perlu penempelan ya kayak gini. Misalnya dokumen itu harus dimasukkan clear holder, berarti kan kita harus perlu lubangan ya, perlu dilubangi dan sebagainya. Ini alat-alatnya. Ini contoh lagi pelengkapan lainnya, filing cabinet secara umum. Ini yang hitam ini adalah yang biasanya ditaruh di atas meja. Nah, ini memang untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu banyak dokumennya, ya. Misalnya ruang sekretaris, ruang bos kan cukup ini ya. Tapi kalau sudah kantor, biasanya yang besar-besar seperti ini. Bahkan ada yang gede, selemari sebesar pintu, itu ada, ya. Nah, ini juga sama. Rak, ini ada. Kalau mensortir itu biasanya kita taruh rak dulu biar nggak kececer, nggak terbuang. Itu foldernya seperti ini Anda juga udah tahu. Dan folder itu macam-macam ragamnya, bervariasi sesuai dengan minat kita, sesuai dengan warnanya atau sesuai modelnya, sesuai dengan kita ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan dulu.
Ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ini ada tugas sedikit ya. Sedikit, jadi ini tugas juga nggak lama-lama. Nanti besok ya. Besok atau nanti sore harus dikumpulkan karena ini nggak terlalu banyak. Ini cuma latihan saja. Tugas yang kemarin sudah dikumpulkan semua. Ada yang belum mengumpulkan? Yang 200 dulu itu kan ada 200. Harusnya di 600 ya. Ada yang belum mengumpulkan tugasnya? Yang minggu ini saya belum cek soalnya. Udah nanti saya cek. Ya, nanti saya cek ya. Ini untuk latihan aja, memperdalam. Apakah Anda bisa membedakan berdasarkan apa? Nanti tapi di indeks dulu ya. Ini tugas detailnya, petunjuknya sudah saya kirim di e-kampus. Silakan Anda mengindeks dulu. Nanti baru terpola berdasarkan wilayahnya, baru kita susun berdasarkan abjad. Silakan. Jadi ini tugas gampang yang ini untuk mereview saja. Jadi semua dokumen itu harus diindeks dulu. Diindeks itu dibolak-balik itu namanya ya. Misalnya Kedutaan Besar RI di Prancis, berarti nulisnya apa? Republik Indonesia, Duta Besar France dan sebagainya, itu nanti Anda silakan menulis dengan baik, diindeks baru bisa diurutkan. Jika tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini kita cukupkan, bukan berarti selesai, karena Anda harus mengerjakan dulu tugasnya, dan hari ini juga harus dikumpulkan karena nggak terlalu banyak. Dan saya harus akhiri pertemuan ini. Oke, saya tunggu tugasnya, tetap semangat. Silakan diskusi di grup. Hari ini yang datang cuma 9 ya. Oke, hari ini yang datang cuma 9. 9 itu sama saya, 8 ya, yang 4 tidak hadir. Semoga pertemuan hari ini berkenan, atau semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat, minimal untuk persiapan lomba. Ya, mudah-mudahan bisa kepakai, dan kita tunggu tugasnya. Jika ada pertanyaan, silakan, saya masih on terus sampai 11.30. Silakan bertanya di di kampus atau di WA group. Silakan. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan sekali lagi? Ada yang mau ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Jika tidak ada, sekali lagi saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan belajarnya, latihannya. Sekali lagi kalau nggak paham, tanya ya. Manfaatkan medianya. Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pertemuan dan materi yang selanjutnya di minggu yang akan datang. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu.